Tapi overall bagi saya, soal siapa peta kandidasi di 2024 ini persoalan elit, bukan lagi persoalan rakyat. Rakyat sudah selesai suaranya bahwa yang layak untuk diusung adalah satu misalnya Pak Anies Baswedan, Prabowo Subianto, kemudian Ganjar Pranowo. Itu kan suara-suara publik selama ini yang kemudian resultante politiknya ditangkap oleh partai. Itu artinya apa? Partai dalam mengusung capres tidak mungkin tidak mendengarkan suara rakyat. Pertanyaannya adalah apakah ketiga nama ini bisa dipastikan akan mendapatkan tiket pencapresan? Ranahnya saat ini ada di elit. Terlebih lagi kalau memang kemudian dibatasi hanya 2 calon saja, 2 poros saja, bagaimana dengan sistem demokrasi kita? Mas Adi punya catatan? Ya, pada prinsipnya kalau kita bicara tentang soal konfigurasi politik ya, apakah 2 calon, 3 calon, bahkan kalau mau jujur, potensial 4 calon kok. 5. Jadi Golkar aja tadi kalau lihat dari tapi PDIP dengan P3 sudah menyatu. Nah, yang saya sebut 4 calon itu, kalau Golkar dan PAN maju, ini sudah menggenapi ambang batas presiden 20%. Cukup itu 20. Sangat maju cukup. sendiri. Tapi kan tingkat probability bisa jadi poros baru ini kan sangat kecil, di bawah 15% lah. Makanya kemudian Pak Erlangga akan datang ke mana-mana safari politik, tentu untuk mengamankan tiket pencapresan. Tapi overall bagi saya, soal siapa peta kandidasi di 2024 ini persoalan elit, bukan lagi persoalan rakyat. Rakyat sudah selesai suaranya bahwa yang layak untuk diusung adalah satu misalnya Pak Anies Baswedan, Prabowo Subianto, kemudian Ganjar Pranowo. Itu kan suara-suara publik selama ini yang kemudian resultante politiknya ditangkap oleh partai. Itu artinya apa? Partai dalam mengusung capres tidak mungkin tidak mendengarkan suara rakyat. Pertanyaannya adalah apakah ketiga nama ini bisa dipastikan akan mendapatkan tiket pencapresan? Ranahnya saat ini ada di elit. Itu pertanyaan mendasarnya, apakah elit ini berani menyandingkan nama-nama yang sudah masuk dalam radar pencapresan 3 orang sampai bisa mendaftarkan ke KPU di bulan Oktober. Sekarang misalnya harus fokus masing-masing. Kalau PDIP jelas dia punya boarding pass ya, untuk take off memajukan Ganjar Pranowo. Prabowo Subianto kemarin sudah dideklarasikan sebagai kandidat capres oleh PKB meski dukungan politiknya jauh-jauh hari, tapi baru kemarin. Kemudian perubahan, sudah jelas iman politik mereka katanya tidak akan goyang oleh godaan-godaan apapun. Jadi kuncinya apakah ini 2 poros, 3 poros dan semacamnya, kuncinya di elit, bukan pada yang lainnya. Problemnya adalah apakah elit ini tetap istiqomah dengan poros-poros politik yang ada? Karena di end of the day-nya Mas Fadil dan Maria, kita tidak pernah tahu bagaimana pembicaraan di atas itu. Karena saking begitu cairnya politik kita, siapa yang bisa membayangkan antara Prabowo dan Ganjar ini tidak bisa disatukan? Ini satu kolam koalisi politik, 6 partai pendukungnya Jokowi. Anda ingin mengatakan bukan hal yang tidak mungkin? Bukan yang tidak mungkin. Yang tidak mungkin dalam politik itu cuma satu. Menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Udah itu aja. Selebihnya boleh, semuanya mungkin Pak. dalam hal politik. Makanya kita sering mendengar elit politik belakangan selalu bicara bahwa politik itu adalah kekeluargaan. Politik itu penuh riang gembira. Saya maknanya satu itu. Politik itu kalah menang belakangan, siapapun yang kalah boleh jadi menteri, itu kan passwordnya. Jadi untuk apa ada huru hara politik? Makanya saya bilang soal konfigurasi ini pertarungan soal elit. Nah yang kedua, yang paling penting adalah secara esensial pemilu demokrasi itu adalah kompetisi. Pemilu itu bukan majlis taklim, di mana ada kontes monolog, di mana di situ tidak ada kegaduhan, tidak ada keriuhan. Pemilu itu kompetisi. Bagaimana memenangkan pertarungan? Sudah pasti ada. Dan pasti secara alamiah. Jadi pemilu itu adalah tempat menyaring di mana ada pro dan kontra, ada pertengkaran dan perkelahian gagasan, ada dukung-mendukung dengan kalimat-kalimat pejoratif, kadrun, kadal gurun, kodok gurun, macam-macam. Itu adalah kalimat-kalimat pejoratif yang satu sisi tujuannya adalah untuk menyerang orang lain sambil memuji-muji setinggi langit jagoan kita, kan itu. Itu adalah variabel penting dalam pemilu. Jadi menghilangkan polarisasi, menghilangkan persaingan dalam politik. Sampai lebaran kuda sekalipun kok rasa-rasanya nggak mungkin, Pak Adil. Artinya pembatasan 2 poros ini pun juga tidak mungkin kan ya? Bebas, ini tergantung elit. Kalau di poros perubahan tentu tergantung AHY, tergantung Syahyu dan tentu tergantung Pak Surya Paloh. Kuat nggak iman politiknya dengan godaan kanan kiri yang belakangan mulai begitu dinamis? Begitupun dengan Prabowo Subianto dengan Caimin. Kuat nggak nih godaan politiknya dengan poros besar? Ingat loh, poros besar itu asumsinya koalisi yang berisi 6 partai politik pendukung Jokowi, bukan yang lain. Jadi yang
selalu mengatakan poros besar itu jangan dibayangkan ini akan terjadi head to head antara Ganjar dan Prabowo. Tidak, itu bukan poros besar, itu poros kecil. Karena ada porosnya PDIP, ada porosnya Gerindra. Jadi poros besar ini sebenarnya orkestrasi politiknya menyatukan kekuatan politik Itu dia. pendukung Jokowi. Gitu. Nah,